Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Saya harap kita dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya Imi Sulmi ini akan membahas tentang teori tumbukan. Sebelum kita masuk ke materi teori tumbukan lebih lanjut, kita harus paham dulu bagaimana konsep tumbukan itu sendiri. Nah, konsep tumbukan adalah suatu peristiwa terisolasi di mana dua atau lebih benda saling mendesakkan gaya-gaya yang relatif kuat selama waktu yang relatif singkat. Kita sudah tahu apa itu konsep dari tumbukan. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana tumbukan itu mempengaruhi suatu reaksi kimia. Reaksi kimia terjadi karena adanya tumbukan antar molekul-molekul bereaksi. Namun tidak semua tumbukan dapat menghasilkan reaksi. Hanya tumbukan yang efektif dapat menghasilkan reaksi. Jadi, agar tumbukan efektif, maka molekul-molekul bereaksi harus memenuhi syarat, yaitu yang pertama, posisi atau orientasi molekul-molekul yang bertumbukan. Kedua, molekul-molekul yang bertumbukan atau bereaksi harus memiliki energi yang cukup. Saya akan menjelaskan satu persatu dari persyaratan tumbukan efektif. Yang pertama yaitu posisi atau orientasi molekul-molekul yang bertumbukan. Saya akan memberikan contoh untuk lebih memahami tentang posisi atau orientasi molekul ini. Saya akan memberikan contoh dengan dua molekul, yaitu gas hidrogen dan uap iodin, yang saya gambarkan sebagai atom biru atau atom H sebagai warna biru dan atom I sebagai warna kuning. Kemudian dalam posisi yang melintang, ketika mereka saling bertumbukan, maka tidak ada terjadi pemutusan dari zat tersebut, sehingga pada reaksi ini sangat sulit untuk bereaksi karena hanya atom H sebelah kanan dan atom I sebelah kiri yang bertumbukan. Kemudian saya berikan contoh yang kedua dengan molekul yang sama tetapi posisi yang berbeda, yaitu posisi ketika bertumbukan atom H dengan atom I saling bertemu dan saling memutuskan, sehingga akan menjadi molekul baru yaitu 2H1 dan merupakan tumbukan efektif. Kemudian persyaratan yang kedua harus memiliki energi yang cukup. Energi yang dimaksudkan di sini adalah energi aktivasi. Energi aktivasi atau energi minimum yang diperlukan partikel bereaksi untuk menghasilkan tumbukan efektif. Ini disediakan diagram energi potensial, yang mana nilai energi aktivasi untuk setiap reaksi dapat dinyatakan oleh suatu diagram energi potensial. Pada diagram, energi potensial ditunjukkan sebagai bukit energi potensial antara reaksi atau reaktan dengan produk reaksi. Kemudian, ada dua jenis tumbukan berdasarkan energi aktivasinya, yaitu ada tumbukan gagal dan tumbukan yang berhasil atau tumbukan yang efektif. Nah, tumbukan gagal ini kompleks teraktivasi berubah kembali menjadi partikel-partikel bereaksi. Seperti yang digambarkan pada diagram ini, energi partikelnya tidak bisa melampaui energi aktivasinya, sehingga partikel kembali menjadi bereaksi dan tidak terbentuk produk reaksi. Kemudian untuk tumbukan yang efektif kompleks teraktivasi membentuk partikel produk reaksi. Seperti pada diagram ini, energi partikel bisa melampaui energi aktivasi yang menandakan energi partikel lebih tinggi daripada energi aktivasinya sehingga menghasilkan produk reaksi dan merupakan salah satu persyaratan tumbukan yang efektif.
Sekarang setelah kita mengetahui tumbukan yang efektif, kita lanjut ke pembahasan tumbukan antar molekul. Tumbukan terjadi bila dua molekul saling mendekat dalam jarak d. Jarak sebesar ini disebut sebagai diameter tumbukan. Harga diameter tumbukan tersebut bagi molekul-molekul model bola keras identik sama dengan diameter molekul bola keras tersebut. Tetapi molekul model bola keras A dan B yang tak identik dapat digambarkan seperti ini. Kemudian dirumuskan D sama dengan 1/2 dalam kurung DA ditambah dengan DB. Selanjutnya, frekuensi tumbukan. Frekuensi tumbukan atau yang disimbolkan dengan huruf Z kecil didefinisikan sebagai jumlah tumbukan yang dihasilkan molekul persatuan waktu. Bila ada N molekul dalam volume atau V, maka akan dirumuskan seperti ini, yaitu Z atau frekuensi tumbukan sama dengan sigma dikali dengan kecepatan relatif dikali dengan N atau jumlah molekul. Kemudian kita cari satu persatu. Sigma ini sama dengan luas penampang atau sama dengan pi d kuadrat. Dan N sama dengan jumlah molekul dibagi dengan volume atau sama dengan P dibagi dengan KT. Untuk kecepatan relatifnya menggunakan rumus 8kT dibagi pi dikali mu pangkat 1/2, yang mana mu ini sama dengan ma dikali mb dibagi ma tambah mb. Jika molekul sama ma dengan mb, maka mu sama dengan 1/2 m. Kemudian kita turunkan lagi untuk V relatifnya, yaitu memasukkan rumusnya lagi. Mu-nya kita ketahui 1/2 M. Kemudian selanjutnya kita masukkan lagi, kita turunkan rumusnya sehingga mendapatkan kecepatan relatif sama dengan 2 pangkat 1/2 dikali dengan V. Sehingga menghasilkan rumus untuk frekuensi tumbukan sama dengan sigma dikali 2 pangkat 1/2 dikali dengan V dikali dengan P dibagi K dikali T sama dengan sigma dikali 2 pangkat 1/2 dikali V dikali N dan dibagi V untuk persamaan pertama. Frekuensi tumbukan atau yang disimbolkan dengan Z kecil adalah jumlah tumbukan yang dilakukan oleh satu molekul. Frekuensi tumbukan total, yaitu laju tumbukan antara semua molekul gas, dapat dihitung dengan mengalihkan Z dengan 1/2N. Jumlah total tumbukan persatuan waktu, persatuan volume disebut rapatan tumbukan yang disimbolkan dengan huruf Z kapital yang dapat dituliskan sebagai berikut. Z kapital sama atau frekuensi atau rapatan tumbukan sama dengan frekuensi tumbukan dikali 1/2 kali jumlah molekul dikali 1/volume. Sehingga dapat dirumuskan seperti ini. Kita masukkan rumus yang tadi, yang rumus rapatan sama dengan frekuensi dikali 1/2N dikali dengan 1/F. Kemudian kita turunkan rumusnya seperti ini, sehingga mendapatkan 1/2 sigma dikali 2 pangkat 1/2 dikali V dikali N dibagi dengan V. Selanjutnya kita menurunkan lagi di ZAA seperti ini, 1/2 dikali sigma dikali 2 pangkat 1/2 dikali V dikali N per V pangkat 2. Nah, V ini merupakan kecepatan dengan rumus seperti ini, 8kT dibagi pi dikali M.
pangkat 1/2. Kemudian untuk N per V-nya ini merupakan jumlah molekul per volume yang dipangkatkan 2. Setelah itu kita turunkan lagi rumus, kita ikuti jalurnya, kemudian kita ZAB kita cari lagi, kemudian ZAA, ZAB sehingga menghasilkan pada ZAB sama dengan 1 bagi akar 2 dikali sigma dikali N per V A pangkat 2 dikali N per V B pangkat 2 kemudian dikali lagi dengan 8 kT dibagi pi dikali mu pangkat 1/2. Selanjutnya kita beralih ke jalan bebas rata-rata atau yang disimbolkan dengan lambda. Jarak bebas rata-rata merupakan jarak rata-rata yang ditempuh molekul di antara tumbukan. Suatu molekul bergerak dengan kecepatan rata-rata atau V bertumbukan dengan frekuensi atau yang disimbolkan dengan Z. Maka, molekul tersebut menggunakan waktu 1/Z mengalir bebas antara tumbukan. Jarak yang ditempuhnya menjadi 1/Z dikali dengan V. Jalan bebas rata-rata ditulis sebagai berikut, yang mana lambda sama dengan 1/Z dikali dengan V untuk persamaan kedua. Nah, persamaan yang ketiga adalah lambda sama dengan KT dibagi sigma dikali 2 pangkat 1/2 dikali dengan P. Ini sama juga dengan lambda sama dengan V dibagi sigma kali 2 pangkat 1/2 dikali dengan N. Kenapa ini sama? Karena KT merupakan rumus dari V dan P atau tekanan sama dengan jumlah molekul. Untuk lebih bisa memahami tentang rumus-rumus yang sudah kita sama-sama pelajari tadi, maka saya akan memberikan contoh soal. Nah, contoh soalnya adalah tekanan dalam ruang antar planet diperkirakan dari tingkat 10 pangkat minus 14 Pascal dengan yang dihitung adalah pada poin A, jalan bebas rata-rata dari gas pada tekanan tersebut. B. Frekuensi tumbukan pada 1000 Kelvin jika diameter tumbukan 0,2 nanometer. Kemudian poin C, rapatan tumbukan gas andaikan bahwa hanya atom hidrogen yang ada. Kemudian kita masukkan apa semua yang kita ketahui dari soal, seperti tekanan sama dengan 10 pangkat minus 14 Pascal, atau ya ketika kita diganti satuannya menjadi 1 kali 10 pangkat 14 kg ms pangkat min 2. Kemudian suhu atau temperatur sama dengan 1000 Kelvin, diameter gas hidrogennya sama dengan 0,2 nanometer, yang kita ubah satuannya menjadi 2 kali 10 pangkat min 10 meter, dan konstanta Boltzmann dengan ketetapan nilai 1,381 kali 10 pangkat min 23 kg M pangkat 2 S pangkat min 2 K min 1. Yang ditanyakan jalan bebas rata-rata, frekuensi tumbukan, dan rapatan tumbukan. Kita akan mencoba cari satu persatu ya. Pada poin A yaitu jalan bebas rata-rata atau yang disimbolkan dengan lambda, memiliki rumus utama yaitu lambda sama dengan KT dibagi sigma akar 2 dikali dengan P. Nah, dari rumus ini yang kita belum ketahui adalah luas penampangnya atau sigmanya. Makanya kita cari dulu, awalnya kita cari dulu sigmanya. Sigma atau luas penampang sama dengan pi dikali D kuadrat, sama dengan 3,14 dikali 2 kali 10 pangkat min 10 M pangkat 2, sehingga menghasilkan 3,14 dikali 4 kali 10 pangkat min 10 M pangkat 2, yang mendapatkan hasilnya yaitu 12,56 kali 10 pangkat min 20 M kuadrat.
Kemudian kita masukkan di rumusnya. Rumus utamanya, kita masukkan semua nilai-nilai yang sudah kita ketahui dari konstanta Boltzmann-nya, temperatur, luas penampang, kemudian akar 2 dengan P-nya. Kemudian setelah kita masukkan angkanya, kita coret satuan yang sama untuk mempermudah kita mendapat satuan. Sehingga yang saya peroleh di sini adalah 7,8 kali 10 pangkat min 3 nanometer. Untuk di bagian B atau frekuensi tumbukan yang disimbolkan dengan Z kecil, dengan memiliki rumus utamanya Z sama dengan sigma akar 2 dikali P dikali V dibagi dengan KT. Nah, seperti sebelumnya, kita cari dulu apa yang belum kita ketahui, nilai apa yang belum kita ketahui. Nilai V belum kita ketahui, maka kita masukkan di rumus 8 RT dibagi Pi dikali M pangkat min 1/2. Kemudian kita masukkan semua nilai yang kita sudah ketahui, sehingga menghasilkan 3,254 kali 10 pangkat 3 ms pangkat min 1. Dan kita masukkan ke rumus utamanya, yaitu Z sama dengan sigma dikali akar 2 kali P dikali V dibagi KT. Kita masukkan semua nilainya dan kita coret satuannya agar lebih mempermudah kita mengetahuinya, sehingga menghasilkan 4,173 kali 10 pangkat min 10 S pangkat min 1. Saya kira bisa dipahami. Selanjutnya untuk poin C atau rapatan tumbukan dengan disimbolkan Z kapital, yaitu Z sama dengan sigma dikali rho pangkat 2 dikali dengan 4 RT dibagi Pi kali M pangkat min 1/2. Kita cari untuk rho pangkat 2-nya dengan menggunakan rumus P sama dengan KT pangkat 2. Kita masukkan semua nilai dan mendapatkan hasil 52,42 kali 10 pangkat 10 M pangkat min 6. Kemudian untuk mempermudahnya lagi, kita cari sendiri lagi untuk 4 RT dibagi Pi kali M pangkat min 1/2-nya yang menghasilkan 2,301 dikali 10 pangkat 3 ms pangkat min 1. Nah, setelah kita sudah ketahui semua nilai ini, kemudian kita masukkan di rumus utama itu. Dengan mudahnya kita bisa mengalihkannya dan menghasilkan 1,515 kali 10 pangkat 16 M pangkat min 3 S pangkat min 1. Mudah, silakan dipahami, sangat mudah. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kelebihan dalam pengucapan rumus atau materinya. Tetap semangat belajar kimia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.